Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-babul khamis fi fadilati tilawatil Qur'anil Karim utai bab nomor 5 iku ing dalem keutamaan maca Al-Qur'an. Wa tilawatul Qur'anil azim utai maca Al-Qur'an min afdhalil ibadati termasuk paling utamane ibadah. Paling utamane ibadah. Wal qurbati lan parek maring Allah. Wa ajalit taati lan agung-agunge taat. Wa fiha ku ing dalem tilawatul Quran ajrun utai ganjaran azimun kang gedhe. Wa thawabun lan ganjaran karimun kang mulya. Qala Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Qala dawa sapa Allah Ta'ala innal ladzina yatluna maca sapa alladzina kitaballahi kitabe Allah wa aqamu lan jumenengno nglakoni sapa alladzina as-salata salat wa anfaqulan infaq sapa alladzina mimma ing sebagian rozaqna kang paring rezeki kita hum mimma ing sebagianipun rozaqna kang paring rezeki kita hum ing alladzina siron ing dalem alon-alon wa siron ing dalem apa jenenge ora ketok apa jenenge apa sembunyi-sembunyi wala niatan lan ketok-ketok apa ngetok artine apa nih terang-terangan basa Jawane apa sembunyi-sembunyi ku apa ndelik-ndelik apa mau blak-blakan wala niatan lan blak-blakan mosok gaulene blak-blakan apa carane aku ngedeng wala niatan ngedeng belak-belakan, basa ndi belak-belakan? Internasional tanggung ya. Yarjuna kang arep sapa alladzina tijaratan ing perdagangan akhirat maksudnya. Perdagangan akhirat iku untungnya akeh. Lan tabura kang ora bakal rusak apa tijarah. Liyafiya supaya nuhoni sapa Allah bales maksudnya bales sapa Allahum ing alladzina ujurahum ing ganjaran alladzina wa yazidalan tambah sapa Allahum ing alladzina min fadlihi sangking anugerah Allah taala innahu sak temene Allah ghafurun iku zat kang akeh ngepurane syakurun tur zat kang akeh nampa syukure. Jadi deretan orang-orang yang bakal mendapatkan pahala dan pasti mendapatkan bonus fazidu min fadli. Pasti mendapatkan bonus. Pertama adalah yatluna kita Allah. Orang yang membaca kitabnya Allah, membaca Al-Qur'an. Wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Orang yang mensedekahkan sebagian hartanya, mau itu secara tertutup, tidak ada satupun orang yang tahu ataupun secara terang-terangan. Ini maca Al-Qur'an tapi yang ada standarnya seperti kemarin di pertemuan berapa nek maca Al-Qur'an kudu ana standare. Nek kira-kira wayahe wong turu berarti maca Al-Qur'ane sing lirih. Aja wae turu macane kaya wong qiraah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Liyane blebeken. Dadine malah haram. Nek wayahe turu kudu maca Al-Qur'ane sing lirih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana
Gak usah ngomong qiraah dibola, ben saya dibaleni ping 15. Nadane bayati monggo. Nadane tinggi sithik. Ana standarnya. Maca Al-Qur'an wae ana dari tengah wae turu aja banter-banter. Meneh kok sampean lagi taronom lagi nyanyi-nyanyi. Malah gak oleh ngaji Al-Qur'an wae ora oleh nek wayahe jam tidur. Meneh kok lagi malah kok nyanyian. Yo gak oleh. Iku selawatan niku ana sing ngaji Al-Qur'an ana sing haram ketika ganggu wong turu. Selawatan yo ngono. Sampeyan azka taslimi liyane ambek turu kabeh. Ambek ngempet kuping ya Allah, Mbak suaramu wis kok ngene. Ya ora sing iku nan, tapi nek pas wae ngoprai, nek wae sebut-sebut dioprai, ya monggo. Wis ana azan bro. Mbak azka taslimi. Bisa turun tengah angel gugan. Ana sing mesti ya. Mesti di antara kalian sing turune gugane wangil ya. Sing kuwobo banget niku lho ya. Angel samit-amit. Angger sampean ning pinggire linggih ambek bareng-bareng Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah wa Yasin ora tangi. Langsung ya. Iwan gak apa-apa. Tapi yo nek wayahe turu, dadine hukume haram. Ya seluna jadi orang yang akan mendapatkan janji apa tadi? Mendapatkan pahala dan tambahan, bukan hanya pahala dan tambahan, bonus. Wa yazidahum min fadlih. Ada tambahannya, ada bonusnya. Pertama orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menjalankan sholat, orang yang infak. Infak sirron wa alaniyah. Nek infak sirron itu artinya infak sing sunnah. Seperti yang dijanjikan Rasulullah SAW, sab'atun yudhillumullah yaumal la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang nanti di hari kiamat bakal mendapatkan pertolongan Allah. Di antaranya adalah orang yang menafkahkan, orang yang mensedekahkan hartanya, digambarkan kira-kira tangan kanan ngasih, tangan kiri tidak melihat. Saking artinya orang yang dekat saja sampai enggak tahu. Sing ngerti, sing cuwedek, sing tiap dina jagong bareng iku sampai enggak ngerti. Iku sing siron. Nek sing alaniyah, satu saat nek kalian kita semua ditakdirkan Allah di wong sing sugih. Gak ono sing copet ya. Sing sugih artinya kan nanti suatu saat ono zakat ya. Nek zakat iku alaniyatan. Ya. Jadi suatu saat di wong sugih amin. Wis diwari amin ya ora suwene apa lho. Nek zakat apa langsung iki zakatku ya. Iki zakat pariku nek sampeyan dadi napa bos pari. Iki zakat emas nek bos emas. Mas apa? Iki mas suami. Zakatnya zakat fitrah. Nek zakat wajib ketokno ya, termasuk zakat fitrah senajan iku sithik tapi zakat fitrah iku wajib ketokno. Nek ning desa ku enak ya, warawiri dari pintu ke pintu. Nek liyane ning gene apa jenenge International Village, Tanggungku International Village. Kampung internasional. Aku gak iso ngomong kampung kangelan. Iku nek bodho kan enak ya. Ulang tahun si bodho ning kene. Jajari bodho ning kene. Kok apa? Satu sama lain kok moroma, muter rono sampai bar magrib kuwi sine wong muter apa? Ora takbiran, muter apa? Ngeterno zakat. Mbon liyane. Karena di tempatku yang dulu tidak seperti itu. Di tempatku dulu enggak sampai apa istilahnya gitu. Gak ora kok ning kene, ora buanter banget nek urusan zakat. Artinya ya ora kok serame ning kene diketokno. Iku alaniyah. Supaya suatu saat nek saat ini sedekah sunnah angger apa? Wis siron ya. Tapi ya ada kalanya nanti di alaniyatan. Misalnya sampean Mbak
iki ayo bantu si A koncone kita ana sing entuk musibah. Sampean pira? Wis pokoke aku saikhlase yo. Nyoh aku iki lho 50.000 ben mancing yang lain gelem sedekah iku gak apa-apa. Nyoh aku 50.000 ngawali benane. Pira Mbak? Wis aku 5.000, 10.000 wis gak apa-apa. Nah, gak aku Mbak siron ben tanganku gak ketok sing tangan kiri. Delok guri amplope tangan kiri adalah ngarep. Itu apa namanya? Konsep sedekah. Membaca Al-Quran juga sama, pokoknya banyak di pertemuan yang kemarin-kemarin juga sedikit dikupas ya, sebagian kecil tentang masa membaca Al-Quran. Di Al-Quran kemarin bab awal itu ada ya, pembukaan halaman 5 bahwa ada hurufi, jumlah hurufnya Al-Quran itu 1.024.000. 1.024.000 huruf. Sementara membaca Al-Quran, membaca apa ngamal apik, manja abil hasanati falahu asyru salihah. Nglakoni apik iku ganjarane minimal ditikelno dikalikan 10. Nek bayangkan dalam 1 bulan kalian tuh khatam 30 juz. Menyelesaikan 1.024.000 kali 10. Berarti piro? 12.300.000. 12.300.000 ganjaran. Lah nek Ramadan ora diitung meneh, ora trimo 10 meneh wis. Pokoke standarnya minimal umpamane sampean khatam Al-Qur'an sebulan misalnya ya. Iku paling enggak sudah mengumpulkan ganjaran piro? 12.300.000. Penak lah. Penak. Tapi aku tak sawan khatam Al-Qur'an. Ya abot, nek gak abot yo ganjarane sithik. Nah, berarti apa? Adanya ganjaran akeh mergane apa? Ya karena ada apa namanya? Ada ta'abnya, ada kesulitannya. Qala Nabi kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul ibadati ummati utawi utama-utamane. Iku cep-cepane kurang blek. Cep-cepan iki lho. Nah, kurang iku gak masuk. Deal. Kala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalul ibadati ummati utawi utama-utamane ibadah umatku iku tilawatul Qur'ani maca Al-Qur'an. Sebaik-baiknya ibadah umat Nabi Muhammad maca Al-Qur'an. Kenapa? Di antara kemarin yang bocoran kemarin itu apa? Bocoran kenapa Al-Quran itu paling disukai, bahkan afdal ibadah. Nek ibadah wajib, ya, secara umum ibadah di dalam rukun ibadah, rukun Islam. As-salat itu afdal ibadah hatta minal hajj. Salat itu lebih utama daripada paling utama ibadah adalah sholat, bahkan mengalahkan haji. Tapi dibuat global umum Rasulullah afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling utamanya ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Kenapa gitu? Di dalam Al-Quran satu selain memang pahalanya begitu sampai luweh-luweh gampangannya, ya. Artinya dengan kita maca gampangnya bismillahirrahmanirrahim wis pirang huruf kali berapa gitu ya ganjar. Selain itu adalah bentuk kenapa sampai dianggap afdal. Ini adalah bentuk satu mengenal Allah secara utuh. Artinya PDKT dengan Allah. Kita tahu bahwa Allah itu karakternya seperti ini. Beliau satu sisi sangat rahmah, penuh rahmah. Tapi di sisi lain Allah punya sifat aziz. Di sisi lain Allah punya sifat ghafur, Allah punya sifat dzul azab, azizul dzuntiqam, ya, syadidul iqab. Tapi kita harus tahu biar ada kondisi di mana kita itu jadi wong itu tidak gampang putus asa karena rahmatnya Allah itu wasi'ah. Tapi juga di sisi lain kita harus wanti-wanti karena Allah itu punya ancaman. Lahu wa'idun wa wa'dun. Allah punya ancaman, Allah juga punya janji.
Nanti nek kita tahu bahwa Allah punya sifat dzuntiqam, syadidul iqab, jadi kita akan tahu hati-hati. Oh iya, nek aku seperti ini nanti suatu saat akan mendapatkan balasan seperti ini. Tapi ketika kita sudah kondisi benar-benar lemah, nggak nyampe otaknya, fisiknya nggak nyampe, Allah punya inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatnya Allah itu menyeluruh tanpa batas. Maka apa? Berarti membaca Al-Quran itu bukan lain adalah bentuk kita sedang mengenal Allah secara utuh. Sidik-sidik kenal, sidik-sidik kenal. Lah orang paham begung pahamlah diwaca karena satu saat bakal lebih enak. Minimal darah daging yang ada pada tubuh kita itu apa? Terisi dengan Al-Quran. Pernah tahu? Ada cerita satu karomah ulama itu kan ingin ya malah enak dipateni. Salah siji karomah ulama Kiai Muntaha itu apa Wonosobo ya, kali beber pondok Asy'ariyah. Alhamdulillah tahu khataman kono barang tabarukan. Kiai Muntaha gerah. Ternyata setelah di ronsen yang ada di gambarnya seluruh tubuhnya adalah bergambarkan ayat Quran. Saking apa? Sudah mendarah daging. Karena Al-Quran tuh kita berteman dengan Al-Quran kondisinya apapun, Al-Quran adalah solusi terbaik. Ya, dengan kondisi apapun berteman dengan Al-Quran adalah kondisi terbaik. Sampai lagi susah Al-Quran juga ada, sampai lagi seneng Al-Quran juga ada. Cuman sayangnya ketika kita seneng suka lupa Al-Quran. Tapi ada kalanya wis susah yo lali Al-Quran. Auzubillah min dzalik. Mulai sekarang kita yang sudah terbiasa keseharian dengan Al-Quran itu kudu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan. Utawi sapa wonge qara'a iku gelem maca man harfan ing sahuruf min kitabillah saking kitabe Allah. Kutibat mongko ditulis lahu kedue man hasanatun apa satu nilai kebaikan. Wal hasanatu utai siji kaapian niku bi asyri amsalihah dipengno. Bae bahasa Indonesia dipengno bi asyri amsalihah iku dipengno dikalikan 10 sepadane hasanah. La aku lu orang ucap ingsun alif lam mim harfun utai alif lam ku harfun sahuruf wahidun kang siji bal alifun balik utawi alifun wa harfun ku sahuruf walamun lan lam harfun ku sahuruf wa mimun lan mim harfun sahuruf. Gak mau ya bayangno ana pira 1.024.000 berarti minimal ganjaran yang dijanjikan itu apa 12.300.000 nek khatam bin nadzar apa bil ghaib sama. Tapi mau berbicara dengan tilawah, qiraah, lebih baik mana bin nazar dan bil ghaib? Lebih baik bin nazar. Ya, karena matanya melihat mushaf. Ya, makanya Al-Qur'an itu semua mempunyai keistimewaan. Sampai yang diajarkan bin nazar istimewa di mata Al-Qur'an karena juga mempunyai keistimewaan sing ngaji Al-Qur'an itu bin nazar itu istimewa. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan bil ghaib juga istimewa. Sama-sama istimewa, enggak ada yang beda. Kowe ya sampai hafal Al-Qur'an, mbak uga hafal Al-Qur'an. Di mata Al-Qur'an siapapun yang membersamai Al-Qur'an itu mempunyai derajat tertentu, sama-sama istimewa. Karena wong binadzar mripate iso ndelok mushaf, ndelok Al-Qur'an. Bil ghaib iso melu jaga Al-Qur'an fi sudurihim dan seterusnya. Makanya supaya Al-Qur'an ku sampai kondisi apapun bersama Al-Quran itu punya posisi tertentu. Ibaratnya seperti ini. Anggo aku, saya punya cinta untuk orang tua di hati, tapi saya punya cinta untuk saudara. Saya punya cinta untuk anak. Saya punya cinta untuk murid. Saya punya cinta untuk teman. Saya punya cinta untuk tetangga. Berapa cintanya? Sekian ratus % lebih. Karena nggak ada membedakan satu sama lain. Cuman porsinya beda. Cinta di orang tua beda dengan cinta dengan anak, beda dengan cinta dengan saudara, beda dengan murid, beda dengan cinta dengan yang lain. Tapi itu cinta. Al-Quran pun juga sama. Al-Quran itu juga sebagai apa? Kitabnya umat manusia. Kepada siapa ia mencintai? Kepada yang mau menjaganya, yang mau bersamainya. Seberapa cintanya?
yang pasti punya porsi cinta tertentu. Al-Quran akan menggandeng siapapun yang bersama dengan Al-Quran di dunia cuman sementara, di akhirat akan selamanya. Al-Quran membersamai. Sing isone binador, sing isone bil ghaib. Pernah weruh ana sing bil ghaib tapi gak pernah binador? Ana apa enggak? Mereka yang dilahirkan tidak bisa melihat seperti kita, tapi isone ngapalno. Luar biasa tau, tapi ini gak tau roh mushaf. Isone mbekan ngene. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi mereka gak pernah menikmati mushaf. Ya, maka Al-Qur'an itu kondisi apapun kita bareng Al-Qur'an, kita itu dispesialkan. Karena memang bahasanya Allah, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada orang yang dipilih oleh Allah. Berarti kita yang membaca Al-Qur'an binadzar bil ghaib adalah pilihan Allah. Kita yang ditakdirkan Allah menghafalkan pilihan Allah, yang diistiqomahkan membaca Al-Qur'an pilihan Allah. Harus pede, wah bangga, syukur nek kita apa bisa ngaji. Nah, kan macam-macam ya, ada yang di sana ngajinya pas nalikane Ramadan. Wah mumpung Ramadan, ganjane akeh, terusan gebut-gebutan kaya trek-trekan weng. Miman khalaqna yo, miman tanpa ada kenal guna supaya angger kita mau buat mos. Nah, kita ya di Ramadan gak di Ramadan, yang jangan sampai terhilangkan adalah apa? Haknya Quran, tajwidnya, makhrajnya jangan dihilangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syaghalahu dzikri wa tilawati kitabi an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Wa kan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapa syaghala iku menyibukkan, tersibukkan hu ing man dzikri apa eling ingsun. Wa tilawati kitabilan maca kitab ingsun an mas'alati saking njaluk ingsun. Barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran, disibukkan dzikir ning Allah, sibuk membaca Al-Quran, sampai gak sempet jaluk ning pangeran, ya, sampai gak sempet jaluk, ya Allah kula pengen ini pengen itu dan sebagainya, tapi karena waktunya habis untuk dzikir ning Allah, habis untuk apa? Maca Al-Quran, akta itu mongko paring ingsun hu ing man afdolama ing luweh utamane perkara yang diparingno apa ma as-sailna ing wong sing njaluk. Pasti Allah akan kasih yang lebih daripada mereka yang meminta. Saking gak sempete lho ya. Gak sempete. Jadi gak sempet njaluk ning pangeran karena waktunya habis untuk the rest. Beda nek sing waktune gak habis, wis waktune gak habis juga sempet njaluk. Terus 2 jam, jagungnya 10 jam. Yo nek bakso langsung plencing kan ya ngono ta? Sapa? Weh, kalau saya sampai kalkulasi sehari maca Al-Qur'an berapa jam? Angen-angen dhewe nanti nang kamar. Berapa jam saya itu menghabiskan waktu dengan Al-Qur'an? Apakah hanya sekian tok? Tapi yang pasti banyak atau sedikit, yang penting sedina kudu maca Al-Qur'an. Sampai gak, pokoknya jangan sampai istiqomahnya hilang. Lah kula udzur ya, memangnya udzur oleh maca Al-Qur'an, oleh maca asal gak ora apa banter. Paling gak ngono MP3. Nah, MP3-nya dirungokno, apalane terjaga, kebiasaannya terjaga. Kebiasaan harian yang baik. Wa fadlu kalamillahi ta'ala utawi keutamaane dawuh Allah taala ala sairil kalami ing atase sekene kalam iku kafadlillahi ala khalqih, kaya utamane Allah ala khalqih ngalahno makhluke Allah. Kalau perbandingan kalamnya Allah dibanding dengan kalam Allah, maksud dibanding dengan sekian banyak kalam di muka bumi ini, itu seperti perbandingan Allah dengan makhluknya. Berarti ya wis luar biasa. Wis pokoke bersyukur sampai dina iki apa kita ditakdirkan Allah masih dekat dengan Al-Qur'an, dekat. Wa qala sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi."
Iqra'u maca sira kabeh Al-Qur'an fa innahu mongko sak temene Al-Qur'an ya tiku teka Al-Qur'an yaumul qiyamah ing dina kiamat syafi'an teka hale paring syafaat li ashabi maring wong kang jaga Al-Qur'an. Duweni Al-Qur'an maksudnya apa? Jaga Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an kan hari kiamat apa menjadi penolong bagi kita. Bayangno ya. Urip sedelok tok tapi Al-Qur'an ngonconi sampai kiamat. Padahal dina kiamat hari akhir di hari kiamat itu sehari ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Sehari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Bayangno 1000 tahun. Umur kita berapa tahun? Rasanya wis suwine ngene ya. Jadi Al-Qur'an bisa membersamai sampai segitu panjangnya. Wa anin nabi sayang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sak temen kanjeng Nabi kula terus kanjeng Nabi man nafasa an akhi al mukmin kurbatan mantai sepenge nafasa iku bungahno sapa man an akhihi saking dulure man al mukmin kang mukmin kurbatan ing kerupekan ming kurabi dunya saking kerupekane donya nafasa mengko bakal bungahno sapa Allah anu saking man kurbatan min kurabil akhirah kurbatan ing kerupakan min kurabil akhirah saking kerupakan akhirat. Barang siapa yang di dunia ya senang membantu orang lain, senang menyelesaikan masalah dari sekian masalahnya orang mukmin, maka nanti di akhirat Allah akan memudahkan urusannya dan masalahnya di akhirat. Waman yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Waman ta sapa yassar gampangno sapa man. Gampangnya membantu memberi kemudahan. Ala mu'sirin rese wong sing kangelan yassar mengko bakal gampangno sapa Allah taala ing atase man fid dunya wal akhirah dan dunia akhirat. Barang siapa membantu orang lain, memudahkan orang lain, maka pasti gak usah insyaallah wong janjine ya. Maka pasti Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Ya, maka jangan punya karakter orang yang suka menyusahkan, artinya mempersulit orang lain. Ya salah itu memudahkan. Nek mu'sir itu lawannya memudahkan adalah mempersulit. Jangan suka mempersulit kalau punya urusan dengan orang lain. Misalkan seandainya sampean punya masalah dengan koncone aja ngepuro lewat WhatsApp. Mbak sepurane bagi salah ya. Nek jangan ngepuro ya aja lewat WhatsApp lan meromah ngomong langsung. Kan cukup dengan WhatsApp atau nelpon. Ya wis Mbak tak ngepuro. Jangan terlalu mempersulit urusan dunia. Nanti kalau mempermudah Allah akan mempermudah urusan dunia dan akhirat. Nek mempersulit man syadda finnar. Orang yang suka mempersulit urusan orang mukmin yang lain di akhirat bakal dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya nanti urusan dengan temannya, urusan yang sekiranya dalam koncone sing kesulitan dibantu. Kesulitan urusan pikiran dibantu dengan pikiran. Urusan dengan fisik, Mbak, sepurane Mbak aku iku Mbak lagi gak iso mbah-mbah. Nyoh Dik tak mbah-mbahno. Tak mbah-mbahno Dik ngono. Kok sampean cepet men? Iya ben mesin cuci. Ora usah ngucek aku gak iso ngucek. Mbak, apa kesuatane? Aku gak iso ngene. Ya wis, ana apa lara gak iso nyapu diganti, ya. Karena yassara 'ala mu'sir. Ada kesulitan temannya, teman tetangganya, keluarganya tampil nomor terdepan untuk mempermudah urusannya. Nek mampu, gak mampu piye meneh gak mampu. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihil muslim. Wallahu ta'ala fi 'aunil 'abdi ku ing dalem itu bakal menolong iku ing dalem menolong kaula, artine Allah bakal menolong. Maka abdu indam sakinah sapa abdu kaula iku fi 'auni akhi ing dalem menolong dulure muslim. Barang siapa yang berkomitmen untuk menolong orang lain, komitmennya adalah komitmen baik, maka pasti Allah akan menolong. Gak usah susah nek sampean ku nek kita itu punya karakter baik suka menolong orang lain, karakter baik suka membantu orang lain, karakter dan segala macamnya pasti entah dari jalan mana Allah bakal menurunkan pertolongan. Entah dari jalan mana Allah bakal menghadirkan
hal-hal yang dirasa pikiran kita sulit tapi ternyata mudah sekali ki Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan mamantu sebab salaka iku ngambah saman tariqan ing dan yaltamisu hale golek sapa man fihi ing dalam tarik ilman ing ilmu sahala mongko barang gampang sapa Allah lahum kedeman tariqan ing dalan ilal jannati maring swarga. Barang siapa yang memang sengaja mencari ilmu, maka Allah bakal mempermudah jalan menuju surga. Ini ceritanya banyak sekali. Masya Allah. Dulu itu ada ulama besar nenggene Iskandaria, di Mesir. Ulama beliau itu backgroundnya sebelum menjadi ulama itu penggali kubur. Penggali kubur sampai usia sekitar 40 tahun lebih. Nah, suatu ketika di usia beliau sekitar 46-an, aku lupa 46 47. Beliau itu ngurusi mayat. Ya. Iya 46 ya. 46 bukan 60, 46. Ngurusi mayat apa dikubur. Sing apa dikubur pertama adike lanang. Adike keluarga yang meninggal. Karena seorang ibu itu punya 2 anak. Anak yang kedua meninggal. Sing proses pemakaman ulama Mesir ini, Iskandaria. Begitu pas mau arep didol ning yang lahat, ra'a fiha raudhah min riyadil jinan. Iku penggali kubur iku. Bangun roh. Sampai bener-bener melongo artinya kok ono taman seindah ini. Proses itu selesai, lambat ganti tahun, kakaknya sing mau ninggal. Kakaknya sing nembe ninggal, anake loro mau ya. Ninggal meneh. Pas ninggal meneh padha. Ra'a fiha raudhah min riyadil jinan. Menuju surga. Akhirnya penasaran, apa rahasia ibunya ini sampai punya anak sehebat ini? Soalnya gini, ibune. Ibu, saya mau tanya, apa rahasianya engkau punya 2 putra yang di dalamnya sama-sama saya melihat raudhah min riyadil jinan? Jawaban ibu adike sing adike itu adalah talibal ilmi wa mata inda talab. Adik itu seorang santri yang meninggal ketika masih proses mencari ilmu. Mata syahidan. Mati syahid. Sing kakake iku golek nafkah kanggo mbiayani adike sing golek ilmu. Wa mata inda tolak. Dan mati ketika golek nafkah untuk biayai adike sing mondok. Mata syahidan. Akhirnya saking ini terinspirasi, kalau orang meninggal kondisi mencari ilmu aja seperti ini, orang yang membiayai orang yang berilmu aja, orang yang membiayai orang sedang nyantri, sedang ngaji aja bisa mendapatkan mati syahid. Gimana saya umpamane golek ngaji golek ilmu, akhirnya di usia 47 tahun beliau lagi mulai ngaji tekan nol. Minal jurumiyah segala macamnya. Lagi sepuh itu lagi apa? Ngaji saya di ulama besar itu. Bayang. Karena thalibul ilmi itu apa? Wong sing golek ilmu anti bener-bener tamisu fihi ilman, niate bener-bener golek ilmu tegese golek ridhone Allah Subhanahu wa taala, pasti jalan menuju surga itu lebih mudah. Wallahu alam dari mana jalannya. Yang pasti itu cerita real, cerita nyata, ada ulama Mesir yang terinspirasi beliau ngaji kitab gara-gara weruh salah satu mayit yang diurusinya untuk raudhah min riyadil jinan ketika di kuburan. Iki pokoknya masya Allah sekali. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Iki heran aku jane iki urusane apa? Mau urusan ngaji Al-Qur'an kok saiki tekan ndi? Ya. Gak ono bape tiba-tiba wis ngerti soal liah-lihane. Fadilah maca Al-Qur'an harusnya titik ning kene ya. Harusnya titik ora ning koma, yaiku ning kene Syafi'an ashabi titik ganti alenia. Ya, biar lebih enak pembahasannya. Al-bab fi misalkan diganti al-babus sadis utawa tanbihun utawa tanbihun pengingat
tanbihun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam karena iki apa beda artinya lebih umum lagi bukan hanya membaca Al-Qur'an wa majtama'alan ora kumpul sapa kaum fi bitin ing omah min buyutillahi saking pira-pira omahe Allah ya disulma lagi maca Al-Qur'an meneh ya titik iki min buyutillahi saking omahe Allah ya disulma kang maca sapa kaum kitab Allah yang kitab Allah taala wa ada rasulan padha dresan sapa kaum hu ing kitab fima bainahum ing dalam perkara bainahum kang antarane kaum illa nazat coba turun alaihi mengatasi kaum as-sakinatu apa ketenangan wa ghasyiyat lan apa meliputi hum ing kaum ar-rahmatu apa rahmat wa hafat lan sama meliputi ngepung artinya dilingkari dikelilingi mengelilingi wahafat dan mengelilingi hum ing ganti Jawane pokoke ya mbos engko diterjemah dhewe wahafat dan mengelilingi hum ing kaum al malaikatu sapa malaikat masyaallah wa jangan iling sapa Allah taala fiman indahu kang mungguhe kitab ada satu rumah kok di dalamnya ada muslimatan, ada kelompok ya. Ana apa jenenge? Jamaah, ana majlis sing yatluna kitaballah. Di dalamnya membaca Al-Qur'an, isi ana deresan. Maka yang dibayangkan adalah janjinya Allah akan menurunkan rasa ketenangan. Ya, sakinah. Isi ana rasa rahmah, kasih sayang. Wa nazat malaikah. Maka turun ngamini. Mene pas ana wong khatam Al-Qur'an wis melu ngamini wae ya. Nazalat al malaikah. 70 malaikah. Ana sing juga 70 malaikat, ana yang sing lebih. Jadi ana wong khataman, donga khataman melu ngamini karena apa nazalat al malaikah. Sampai pernah misalnya ngomong di khataman pernah ya sekali 2 kali ya. Padahal itu bayangno cara umpamane sedina wis pegel. Coba dihitung-hitungan, wis ngetokno biaya, masa, pegel. Tapi kenapa seperti enggak ada perhitungan? Kok seneng ae, ya Allah seneng aku di ngaji. Padahal coba delok bon niku, oh tempe tak semene pintik semene. Coba di perhitungan kan metu duit akeh. Tapi kenapa tenang-tenang saja? Itu adalah fadlun minallah bi barakatil Qur'an. Jadi nek omah diku ngaji diku apa, iku ndelalah ku ning ati ono tenang, padahal urusan sing gua mang dicerna. Iku ndelalah gak di pikiran. Mbok utangnya apa gak ngerti. Pokoke sing penting atine tenang. Apalagi kalau itu bayangkan seandainya itu sering terjadi nanti suatu saat, Mbak Julali Mbak, sesuk nek Sabtu Legi ya. Sabtu kita Sabtu pon iku ana jamiahan mangkat. Iya Mbak, bayang. Ya, itu pokoknya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau membicarakan Al-Qur'an itu enggak ada habisnya. Enggak bakal ada habisnya. Fadilahnya enggak bakal ada habisnya. Secara mana pasti akan terus diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW man istadzharul Qur'an khaffafallah tabaraka wa ta'ala abawahi azab. Man utai sapone istadzhara iku amreh mertelakno sapa man Al-Qur'an khaffafa mongko bakal ngentengno sapa Allah taala an abawaihi saking wong tuwa lorone man al adzaba ing siksa wa ing kana lan senajan ana sapa abawai kafirina kafir kabeh orang yang sampai istidhar ku piye artinya orang yang apa mertelakno ku piye istidhar artinya Al-Qur'ane dijaga ngajine apik apa berupaya menjalankan yang di dalamnya supaya apa ngaji Al-Qur'an istidhar qabin apal sampai luar kepala barang termasuk binadar sing istiqomah khaffafallah tabaraka wa ta'ala bawahil azab dosane bapake bakal diringankan Allah Subhanahu wa taala nek wa ing kana kafirina iki masih banyak masih perlu masih apa istilahnya isih diperdebatkan. Wong kafir iku apa? Wong kafir ku la yukhaffafu anhumul adab. Ya. Nek wong ganti kafir iku siksanya di neraka la yukhaffafu anhumul adab.
nggak bakal diringankan. Kalau cerita viral Abu Lahab itu kok karena saking senenge kelahiran Kanjeng Nabi dina Senin diringankan siksane. Iku saiki ning kuburan ning barzakh. Kok ning kiamat ya enggak la yukhafafu anhumul ada. Enggak ada dikurangi dispensasi siksa, enggak ada. Ya pokoknya nek Aisyah kafir enggak ada keringanan untuk siksa. Tapi nek anak sing ngaji Al-Qur'an, anak sing apa gelem njaga Al-Qur'an binadzar bil ghaib, khaffafallah tabaraka wa ta'ala abawahil adab. Wong tuane sing untung, kita untung. Mosok ditakoki, sampean gak pengen untung wong tuane? Apa yang menyebabkan kita gak mau menguntungkan orang tua? Gak ada. Orang tua itu sampean wong tua pengen kei donya sak pirang-pirang tetep gak iso balas. Maka cara membalasnya adalah Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lah ditambahi Al-Qur'annya akan menjadi mahkota bagi mereka. Al-Qur'an akan menjadi syafaat juga bagi kita semua. Iki apa? Al-Qur'an. Nabi Hurairah radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.